belajar tentang Al-Quran Hadis, yaitu tentang hukum bacaan huruf roh, yaitu dalam ilmu tajwid. Nah, di sini anak-anak belajar ngaji kan? Nah, untuk kalian bisa paham nanti belajar ngajinya dengan baik, mengucapkannya dengan baik, nanti kita belajar tentang ini dulu, tentang ilmu tajwidnya, oke? Oke. Siap belajar? Siap. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada sore hari ini, Ibu minta untuk doa terlebih dahulu. Ya, doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo doanya. Siap belajar? Siap. Oke, di sini Ibu nanti ada hadiah. Di sini siapa yang tertib, yang sopan, nanti Ibu kasih hadiah. Nanti di sini ada hadiah juga. Jadi Ibu kita belajarnya dengan tertib, diam, dan simak apa yang Ibu jelaskan, oke? Nah, di sini kita memulai pembelajaran. Ibu menggunakan strategi nanti cooperative learning dan model pembelajaran cooperative learning dan strategi role play. Nanti kita bermain game ya. Nah, sebelum kita ke SBT, Ibu absen terlebih dahulu. Baik, sebelum kita belajar, kita absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak masuk? Keterangan? Sakit? Sakit perut. Ada siapa lagi bunga? Keterangannya? Sakit perut. Kita doain teman-temannya cepat sehat ya. Amin. Baik, ada yang ingat tadi belajar tentang apa sama Ibu Marindi? Belajar tentang Al-Fatihah. Oke, surah Al-Fatihah itu surah apa? Yang dituruni di kota? Berapa ayat? 7. Baik, sekarang kita belajar tentang hukum bacaan huruf roh dalam ilmu tajwid. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit di mana hukum bacaan huruf roh dalam ilmu tajwid itu mata pelajaran Al-Quran Hadis. Kita di sini mempelajari tentang ilmu tajwid, di mana ilmu tajwid itu ilmu untuk membaca Al-Quran dengan benar dan sesuai kaidah. Jadi kita belajar ini nanti biar anak-anak bisa mengaji itu benar, panjang pendek. Nah, ada pun salah satu huruf yang punya hukum khusus yaitu huruf roh. Nah, di mana ada 3 jenis hukum hurufnya. Yang pertama yaitu tebal, tipis, dan jawazul wajahin, boleh tebal, boleh tipis. Nanti kalian bacanya itu kalau ketemu hukum huruf roh itu boleh tebal, boleh tipis, dan boleh tebal dan tipis. Paham? Nah, ada juga hukum tahkim, yaitu tahkim itu artinya tebal. Contoh yaitu Qoro'an, Karim, oke, Karim. Adapun roh sukun didahului oleh huruf berharokat fathah atau doma. Contohnya yaitu Quran. Paham? Nah, adapun hukum tarki. Nah, tarki itu artinya membaca huruf roh tipis seperti rijalun. Contohnya rijalun. Oke. Kalau roh sukun yaitu didahului oleh huruf berharokat kasrah, yaitu contohnya Fir'aun. Yaitu ada juga roh sukun yaitu karena wakaf. Nah, sebelumnya kasrah, yaitu contohnya fi al-Qur'ani. Yang cowok-cowok fi al-Qur'ani. Oke. Nah, selanjutnya yaitu tentang hukum jawazul wajahin, yaitu boleh dibaca tebal atau tipis. Bukan tidak, boleh baca tebal dan tipis. Yaitu roh sukun didahului oleh huruf berharokat kasrah. Yaitu contohnya seperti Quran, sama dengan yang ini tadi. Roh sukun didahului oleh huruf berharokat fathah atau doma. Nah, ini juga contohnya Quran. Boleh tebal, boleh tipis. Boleh tebal dan tipis, bukan boleh tidak ya.
Nah, di sini huruf istilah, yaitu huruf-huruf yang tinggi makrojnya seperti huruf, kita sama-sama ya, seperti ho, do, ho, so, do, mo, to. Nah, di sini yaitu menyebab bacaan roh bisa tebal atau tipis, yaitu sesuai dengan ketentuan yaitu dari jawazul wajahin ini. Oke, boleh tebal, boleh tipis. Nah, selanjutnya pentingnya mempelajari hukum roh. Nah, bagi anak-anak, apa sih yang kalian dapat kalau kita belajar ilmu tajwid? Ada yang tahu? Pahala. Ya, salah satunya mendapat pahala. Dan yang lebih terpentingnya, kalau kita belajar tentang ilmu hukum roh, tentang ilmu tajwid, itu kalau kita mengaji, kita bisa mengajinya dengan baik, dengan benar, dengan bisa kita membacanya itu enak didengar. Paham? Paham. Oke. Nah, sampai sini paham penjelasan Ibu? Oke. Di sini capek? Capek mau main game? Dengar apa yang Ibu katakan. Kalau Ibu bilang Samun berkata pegang rambut. Tapi kalau Ibu cuma bilang pegang rambut, nggak ada kata Samun berkata, jangan dipegang. Oke. Paham? Kita mulai ya. Samun berkata pegang hidung. Pegang mata. Jangan pegang, kan Ibu kan bilang nggak ada Samun berkata. Paham? Salmon berkata pegang kaki, pegang mulut. Yang boleh pegang kan nggak ada kata salmon. Ya, sekali lagi ya, biar fokus ya. Salmon berkata pegang topi. Karena perempuan pegang topi. Sekali lagi. Salmon berkata diam, bergerak. Oke, ayo yang ini belum fokus. Ya, masih mau? Salmon berkata pegang mata. Salmon berkata pegang hidung. Ya, fokus. Tepuk tangan. Baik, ini Ibu bagi 2 kelompok. Nanti kalian belajar. Nanti Ibu kasih tugasnya. Nanti siapa yang menang Ibu kasih hadiah juga, paham? Dari sini sebut alif ba. Yang dapat kata alif sama kelompok alif, yang dapat huruf kalimat ba sama kelompok ba, paham? Nah, dari sini alif ba, alif ba, alif. So kita dulu. Yang itu ba. Yang ini alif. Alif ba, alif, alif ba, alif, alif ba, alif, 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 ba. Nah, yang kelompok yang alif tadi, kelompok alif di sini, bagi. Yang ba di situ. Ya. Ya. Jadi 2 kelompok, Yang ini di mana? Ayo. Jadi 2 kelompok. Bagi. Duduk melingkar. Duduk melingkar sama teman-temannya. Sini. Jangan kelompok alif. Sudah? Jangan di tengah, jangan di cewek. Dengar anak-anak, di sini ada gambar. Nanti kalian lihat gambarnya. Di sini ada bacaan ini. Nah, siapa kelompok yang paling cepat paham dari yang materi Bu kasih? Apal surah pendek? Surah apa? Terus? Atorik? Apa? Ayo. Al-Ikhlas. Nah, oke. Nanti kalian belajar berdiskusi sama-sama sama temannya. Nanti siapa yang cepat, Ibu minta perwakilan dari setiap kelompok membaca 2 surah pendek. Paham? Siapa yang paling cepat, siapa yang paling berani maju ke depan, nanti dapat hadiah. Ya? 1, 2, ya. Kami dalam Nah, ini kali ya. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Ayo.
Kau ya. Pakai pena boleh. Iya. Udah, waktunya tinggal 2 menit. Ayo, perwakilan dari kelompoknya siapa yang berani maju ke depan baca ayat pendek Al-Ikhlas sama surah An-Nas? Aku ada. Ya, ayo. Diskusi sama temannya siapa yang maju? Perwakilan berkelompok. Itu Ayo. Udah, ibu hitung mundur. 1, 2, 3, selesai. Ayo. Perwakilan. Ya, ini di sini. Perwakilan dari kelompok Alif siapa yang mau maju baca surah pendek? Ayo. Ayo. Tepuk tangan. Siapa namanya? Siapa namanya? Kelompok 2, kelompok Ba. Temannya dari kelompok Alif mau baca surat pendek. Kakinya bagus-bagus. Dengarin ya. Ayo. Siapa? Surat pendek, surat Al-Ikhlas. Ayo, dengar ya. Oke, tepuk tangan untuk Ebil. Nanti Ebil sama kelompok dapat hadiah ya. Ayo. Kelompok 2, kelompok Ba. Ayo, siapa yang berani maju baca surat pendek? Ayo, maju-maju. Siapa namanya? Siapa namanya? Gizel. Gizel. Ayo, Gizel baca surat. Ya, surat apa? Diam. Temannya mau baca surat pendek, diam ya. Diam dulu nak, diam dulu. Ayo. Pupuan Oke, bagus. Nah, karena kelompok 1 dan kelompok 2 sama-sama bisa maju untuk perwakilan baca surah, ibu kasih hadiah. Mau? Sebelum ibu bagi hadiahnya, mundur dikit ya. Oke, ibu kasih hadiah mau? Karena tadi bagus semua, anak-anaknya bisa baca surat pendek, udah diskusi tadi. Nah, ibu kasih ini ada hadiah. Nanti bagi rata ya. Oke. Untuk perwakilan kelompok 1 siapa ambil? Yang baca surat ya. Sini. Oke, ini yang dapat hadiah nanti sama-sama ya. Oke. Dan kelompok 2 tadi perwakilan Gisel, ayo Gisel. Nanti bagi-bagi ya. Salam dulu. Nah, di sini ada hadiah, nanti ibu kasih hadiah juga karena ada yang tertib, ada yang menyimak, ada yang diam dan ada yang sopan. Nah, sebelum ibu kasih hadiahnya nanti, ibu mau tanya sampai sini paham pembelajaran yang ibu berikan? Sekarang belajar tentang ilmu tajwid. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Paham? Paham. Nah, tugasnya minggu depan kalian baca surah pendek yaitu surah surah Quraisy. Nah, nanti diam dulu. Anak-anak diam dulu ya. Tugasnya minggu depan baca surah Quraisy dengan ilmu tajwidnya yang benar. Paham? Apa tugasnya? Surah Al-Quraisy. Nanti baca setorannya dengan ilmu tajwid yang benar ya. Oke. Nah, di sini bukan hadiah karena sudah tertib tadi. Dengar? Oke. Kasih. Ini siapa namanya? Ya, maju. Oke, maju. Karena teman-temannya yang ini diam, temannya nyimak, ibu kasih hadiah, oke?
Nanti siapa namanya? Mutiara kasih sama teman-temannya ya, berbagi ya. Salam. Ada yang mau hadiah nggak? Mau. Sekarang pertanyaan ibu. Apa hikmahnya belajar ilmu tajwid? Tunjuk tangan. Dapat pahala. Tunjuk tangan. Dapat pahala. Tunjuk tangan dulu. Saya bu seperti itu. Saya Bu. Dapat pahala. Diam. Yuk maju. Ini maju juga. Ini maju apa ya? Jangan jawabannya jangan sama ya. Ya ini maju. Apa? Kalau belajar ilmu tajwid apa hikmahnya? Pahala. Terus baca Qurannya? Ya, salah satunya itu kalau kita belajar ilmu tajwid dapat pahala. Kan kalau kita belajar membaca Al-Quran itu dengan ilmu tajwid yang benar kita bisa masuk surga. Kena bisa ibu kasih hadiah. Mau? Mau. Tapi belajar dengan rajin ya. Oke. Salam dulu. Belajar yang baik. Ini apa? Hikmahnya belajar ilmu tajwid apa? Biar pintar. Terus apa lagi? Lagi hikmah biar bacaan tulisan. Oke, terus? Oke, salah satunya hikmah belajar ilmu tajwid itu biar ngajinya pintar. Dapat hadiah apa? Yang ini apa? Hikmah kalau belajar ilmu tajwid. Ya. Terus yang beda dari semuanya apa? Banyak. Agar Oke, anak-anak dengar dari temannya hikmahnya kalau belajar ilmu tajwid nanti biar bisa jadi hafizah dan hafiz. Tahu? Tahu. Nah, nanti kalau kalian belajar ilmu tajwid dengan benar, kalian bisa masuk TV, bisa ngapal Al-Quran dengan baik, nanti bisa menjadi orang pintar, bisa jadi ustadz, paham? Nah, mau hadiah? Kamu dulu. Oke, duduk. Oke, mungkin pelajaran pada sore hari ini cukup sampai di sini. Ibu minta kalian tugas minggu depan dihafalin surah pendeknya beserta dengan ilmu tajwidnya. Paham? Paham? Oke, ibu pesankan belajar yang rajin, belajar Al-Qurannya dengan baik, dengan benar, tentu karena ilmu tajwidnya panjang pendeknya. Apa itu panjang pendek dan hukum yang lain. Paham nak? Oke, ibu akhiri wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan.